Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Tadi pagi kalian ada sarapan di rumah? Ada. Bagus kalau ada sarapan waktu mau berangkat sekolah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membuat keyakinan kelas kita terlebih dahulu supaya kita tahu apa-apa saja yang menjadi keyakinan kelas kita. Nanti dari keyakinan kelas tersebut kita pilih untuk kita jadikan menjadi kesepakatan kelas kita bersama. Bagaimana anak-anak, setuju? Setuju. Kalau setuju, nah sebelumnya Ibu ingin menanyakan sama kalian. Ada yang tahu nggak apa yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Rehan, tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu. Apa itu Rehan yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Iya, bagus sekali. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita membuat keyakinan kelas kita ya. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan kalian kertas post-it ini. Sekarang coba kalian isi keyakinan kelas apa yang ingin kalian sepakati ya. Nanti bisa sebutkan ya, isi keyakinan kelasnya ya. Isi ya.
Kalau sudah, silakan habiskan dari Bapak Ibu saja. Nah, ini ada yang sudah siap, silahkan ditempel di samping itu ya. Nah, yang di sebelah sini, ya, iya. Nah, ini jangan di bawah sini aja. Iya, ada dulu ya. Sudah siap semua ya? Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah lah yang telah memberikan kita sehat badan dan sehat pikiran sehingga kita telah dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini. Dan tak lupa pula salam mengucapkan salam kita alamatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliaulah yang telah membawakan kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Gajah dan juga seluruh rekan guru yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berkumpul di ruang sederhana ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Nah, baiklah, sekarang langsung saja saya akan mencoba mensosialisasikan sedikit tentang budaya positif. Tentu saja ibu semua sudah tahu tentang budaya positif kan? Budaya positif tersebut adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah harus melalui disiplin positif. Dan untuk mewujudkan disiplin positif tersebut harus menerapkan dengan keyakinan kelas. Dan ibu semua dapat tahu kan keyakinan kelas tersebut, bahwa keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita harus berkolaborasi dengan murid supaya mereka mau berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Tujuan dari keyakinan kelas yaitu yang pertama untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, untuk menumbuhkan peserta didik untuk melakukan kebiasaan positif di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Dan yang keempat, untuk menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada
suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Ian Dasson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi tersebut berdasarkan motivasi eksternal karena bukan dari dirinya sendiri. Mereka melakukan karena terpaksa. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, motivasi tersebut juga merupakan motivasi eksternal karena mereka melakukan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat eksternal, bukan karena paksaan dari orang lain. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia dalam melakukan sesuatu tindakan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya pada saat kita mengajar. Ada seorang siswa sambil bersembunyi, mereka menyempatkan diri untuk makan karena bisa saja mereka lagi merasa lapar. Nah, tindakan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Contoh kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi cinta dan kasih sayang yaitu misalnya pada saat kita mengajar, datanglah seorang siswa berdiri di samping kita menanyakan kepada kita tentang pembelajaran. Nah, padahal mereka lagi ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu mereka butuh cinta dan kasih sayang dari kita. Selanjutnya, kebebasan. Contoh kebebasan, misalnya pada saat pembelajaran, kadang siswa ingin belajar sambil duduk di lantai, dan kadang juga ada siswa yang sambil belajar pada saat mereka menulis sambil tidur-tiduran. Nah, kegiatan tersebut mereka lagi ingin mendapatkan kebutuhan dasar mereka yaitu akan kebebasan. Mereka ingin belajar secara bebas. Selanjutnya yang keempat yaitu kesenangan. Contohnya pada saat pembelajaran, kadang ada salah satu siswa pada saat lagi belajar mereka asyik membuat perahu dari kertas. Nah, mereka merasa senang pada saat membuat perahu dari kertas tersebut. Yaitu mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu akan kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Contohnya, misalnya pada saat jam istirahat, biasanya ada salah satu siswa, misalnya si A, dia biasa duduk di depan kelas 1 pada saat jam istirahat. Nah, keesokan harinya datanglah siswa lain, misalnya kita beri nama si B, duduk di tempat si A yang terbiasa duduk lagi. Nah, pada saat datang si A, dia menyuruh si B untuk memindahkan tempat duduknya. Nah, karena si B tersebut merasa takut kepada si A, jadi dia ikut pindah tempat duduknya. Nah, begitulah contoh siswa yang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kekuasaan. Bagaimana Ibu sudah mengerti sampai di situ?
kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, pada saat melakukan segitiga restitusi, ada 3 tindakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap validasi tindakan yang salah, seorang guru akan menanyakan kepada muridnya dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, pada tahap menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, seorang guru akan menanyakan kepada muridnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang ketiga, tahapan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menanyakan keyakinan, seorang guru akan menanyakan kepada siswanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pada saat melakukan restitusi, seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Pada posisi penghukum, seorang guru akan berbicara dengan muridnya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Misalnya, Andi, kamu kenapa tak lama pergi ke sekolah hari ini? Dan selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, seorang guru akan berbicara dengan muridnya, nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada murid dengan keadaan lesu. Contohnya, Andi, bagaimana sih kamu? Kan kamu telah berjanji pada ibu untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Kamu ini kenapa sih? Senang sekali bikin ibu kecewa. Ibu benar-benar kecewa dengan Andi. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol sebagai teman, seorang guru akan berbicara dengan muridnya dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan tersenyum terhadap muridnya. Contohnya, Andi, ayolah, kan kamu sudah berjanji kepada ibu tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Besok jangan terlambat lagi ya. Silakan ibu Andi, nanti ibu yang akan bantu Andi. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Pada posisi kontrol pemantau, seorang guru akan berbicara dengan muridnya dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, Andi, kamu tahu kan jam berapa harus tiba sekolah? Nah, sekarang kamu telah terlambat 15 menit. Kamu tahu kan apa konsekuensinya apabila kamu terlambat datang ke sekolah? Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer, seorang guru akan berbicara dengan muridnya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada muridnya. Contohnya, Adi, kamu kenapa terlambat pergi ke sekolah? Apa tindakan kamu itu telah benar? Nah, kalau menurut kamu tindakan itu kurang tepat, bagaimana caranya supaya kamu dapat memperbaiki kesalahan kamu? Nah, sampai di sini bagaimana ibu telah mengerti tentang budaya positif? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Baiklah, setiap sosialisasi
budaya positif pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rostika, guru PJOK di SD Negeri Kampung Gajah. Saya merasa senang mengikuti acara sosialisasi budaya positif pada hari ini. Karena saya bisa mendapatkan ilmu baru tentang posisi kontrol guru dalam menjalankan restitusi terhadap murid yang melakukan kesalahan. Terima kasih Ibu Sri atas sosialisasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.